Sektor pariwisata di Indonesia adalah salah satu sektor yang menggerak roda perekonomian di Indonesia. Sektor pariwisata pastinya akan memilih kota-kota yang menjadi tempat strategis. Kota tersebut akan bernama dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau disingkat KSPN. Nah, Kota Banyuwangi adalah salah satu kota yang termasuk dari KSPN. Pada tahun 2020, kita sempat menghadapi kondisi yang bernama pandemi COVID-19. Lambat laun, penanganan COVID-19 di Indonesia pun mulai teratasi dan mulai diberlakukan peraturan new normal yang dimana bakal berdampak pada sektor pariwisata. Pariwisata saat pandemi juga pernah mengalami kelesuan di perekonomian. Nah, setelah adanya peraturan new normal, apakah hal tersebut masih relevan untuk pariwisata yang masih lesu atau menjadi peluang? Halo, nama aku Ahmad Habib Prakoso. Hari ini aku akan mengadakan sebuah proyek bersama Raditya Abdurrahman Nugraha yang dimana akan menjelaskan tentang pariwisata di Banyuwangi. Wisata kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ekoturism yang terjadi di Banyuwangi. Nah, mungkin teman-teman di sini pada belum tahu ya apa itu ekoturism. Mungkin ada yang tahu pariwisata hanya datang ke tempat liburan untuk menikmati liburan dan menikmati alam dan lain-lainnya. Nah, tapi apakah kalian tahu ternyata tempat pariwisata juga bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi untuk manusia di sekitar tempat pariwisata dan bisa menjaga lingkungan di daerah pariwisata. Tempat yang kita datangi di saat kita berlibur ke Banyuwangi adalah ke Pantai Pulau Merah. Nah, mungkin pada bingung kenapa Pantai Pulau Merah dan apa hubungannya sama ekoturism, atau mungkin bahkan nggak ada yang tahu sama ekoturism ini. Mungkin kita bakal bahas satu persatu ya. Pertama-tama kita akan bahas dari Banyuwangi sendiri ya. Nah, tadi sempat disebut di awal bahwa Banyuwangi adalah salah satu KSPN, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kabupaten Banyuwangi terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki julukan The Sunrise of Java. Nah, termasuk kawasan strategis nasional dan merupakan aset penting bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Kemenparekraf, pada salah satu siaran persnya, seperti yang diketahui, potensi pariwisata di Banyuwangi sudah banyak dan terkenal di mana-mana, seperti Kawah Ijen, Hutan Jawatan, Pulau Merah, dan masih banyak lagi. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, bahkan dunia, pemerintah Banyuwangi berinisiatif menggelar rangkaian acara untuk semakin menguatkan eksistensinya, terutama dalam ranah internasional. Berikut adalah event yang diadakan di Banyuwangi dengan skala internasional. Ada Banyuwangi International BMX, kemudian International Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Ethno Carnival, dan terakhir Ijen Summer Jazz. Namun, karena pandemi, 5 event tadi yang disebutkan itu pada ditunda, yang menyebabkan pada perekonomian dan pariwisata di Banyuwangi sempat melesu. Karena ada 5 event ini, maka sangat nggak salah ketika Banyuwangi ditetapkan sebagai tempat KSPN bagi Kemenparekraf. Setelah membahas Banyuwangi sebagai tempat pariwisata, sekarang kita membahas bagaimana Banyuwangi menjadi tempat ekoturism. Secara pengertiannya, ekoturism atau ekowisata dalam bahasa Indonesia secara singkat sebagai suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya untuk masyarakat setempat. Definisi ekoturism sendiri dimulai pada tahun 1990 sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonversi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Australian Department of Tourism mendefinisikan ekowisata atau ekoturism sebagai tempat wisata yang berbasis dengan alam, mengikuti aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan. The International Ecotourism Society atau TIS itu menyebutkan ada 6 setidaknya prinsip ekoturism, yakni meminimalisasi dampak polusi, kemudian membangun kesadaran dan kepedulian terhadap budaya dan lingkungan, memberikan pengalaman positif baik bagi wisatawan dan warga lokal,
memberikan keuntungan finansial langsung bagi konservasi pariwisatanya, kemudian memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi warga lokal. Nah, setelah penjelasan dari ekoturism, maka kita berdua memilih tempat Pulau Merah menjadi salah satu objek ekoturism di Banyuwangi. Jadi yang pertama, Pantai Pulau Merah itu berada di daerah selatan dari kota Banyuwangi. Kenapa namanya Pantai Pulau Merah? Karena sekitar 100 meter dari tempat pantai tersebut terdapat bukit kecil yang berwarna merah. Konon, Pantai Pulau Merah awalnya dikenal dengan nama Ringin Pitu. Ada dua versi untuk perubahan namanya. Yang pertama mengatakan karena warna dari bukit tersebut berwarna merah, sedangkan versi yang kedua mengatakan karena warna tanah dan pasir berada di pantai tersebut berwarna kemerahan. Nah, hal tersebut wajar karena ketika warna sore tempat-tempat tersebut pantainya bahkan bukitnya mulai berwarna merah. Untuk akses kita memerlukan waktu 2 jam dari kota Banyuwangi menuju ke Pantai Pulau Merah, dan untuk biaya masuk sekitar 15.000 per orang. Ketika masuk di Pantai Pulau Merah, kita juga banyak melihat banyak penjual-penjual makanan dan para penyedia rumah tinggal yang disebut dengan nama pancer, di mana wisatawan dapat tinggal di rumah penduduk desa. Karena Pantai Pulau Merah ini memberikan dampak yang baik buat para penjaga konservasi, para warga lokal, dan para wisatawan, maka Pantai Pulau Merah adalah termasuk ekoturism di Banyuwangi. Di masa pandemi, Pantai Pulau Merah terdampak karena adanya pandemi COVID, di mana Pantai Pulau Merah sempat tutup beberapa saat karena adanya pembatasan wilayah. Namun, karena adanya peraturan new normal, Pantai Pulau Merah mulai bangkit perlahan demi perlahan. Tertarik dengan pemulihan ekonomi, yang dimana ekonomi yang membangun warga lokal dan penjaga konservasi ini kan termasuk dalam ekoturism, maka kita berdua memiliki inisiatif, kita akan mewawancarai salah satu warga lokal atau pegiat di Pantai Pulau Merah tersendiri. Pada akhirnya kita mendapatkan narasumber yang dimana teman saya bernama Radit akan mewawancarai salah satu lifeguard di Pantai Pulau Merah. Wawancara ini akan berisi bagaimana kondisi Pantai Pulau Merah sebelum pandemi dan sesudah pandemi, dan bagaimana dampak dan bagaimana yang lainnya. Oke, baik. Selamat sore dari teman-teman dimanapun kalian berada. Di sini saya Raditya dan teman saya Ahmad Habib sebagai perekam akan ingin mewawancarai Mas Mindun sebagai lifeguard untuk menjelaskan bagaimana kondisi dan sektor pariwisata di pantai Pulau Merah, tepatnya di Banyuwangi. Baik, selamat sore Mas Mindun. Ya, perkenalkan nama saya Radit. Ya, Mas Mindun. Ya, pertanyaan pertama Mas. Jadi kan Banyuwangi ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang sering dikenal sebagai tempat pariwisata. Dan kemudian di tahun 2020 itu kita kan juga mengalami kondisi pandemi dan tentunya pariwisata juga terdampak. Kira-kira di sekitar tahun 2020 itu untuk sektor pariwisata dan perekonomian di Pantai Pulau Merah ini bagaimana Mas? Apakah ada tantangan tertentu yang dihadapkan oleh pihak pengelola atau aktor terkait yang memiliki usaha di Pantai Pulau Merah ini? Ya, semenjak pandemi, kan sebelum pandemi emang ramai banget Mas, ramai wisatanya. Tapi setelah pandemi, aktivitas dan juga perekonomiannya lumpuh total ini. Ya, sepi, nggak ada pengunjung. Ya. Tapi ini sekarang mulai normal Mas, mulai normal. Jadi normal. Sekarang udah mulai bagus, perekonomiannya sudah mulai meningkat lagi. Iya. Kira-kira ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi seperti saat ini, apakah terdapat perbedaan pengunjung yang signifikan? Iya, kalau perbedaan sih pasti Mas. Untuk sekarang ini. Jadi pengunjung mungkin sekarang tinggal 50% yang
yang sudah mulai datang ya, masih 50% aja. 50%. Untuk perekonomian sih ya belum pulih normal. Belum normal. Iya. Tapi kira-kira ada nggak strategi atau upaya untuk kayak ya buat survive atau bertahan setelah pemulihan setelah pandemi ini untuk kira-kira dari pihak pengelola pantai Pulau Merah? Iya. Kira-kira. Kita sih kalau upaya sih ya seperti biasa ya, kita cuma promo surfing juga untuk tur antar pantai juga di Pulau Merah ini. Kalau untuk yang lainnya sih nggak ada sih Mas, tapi itu aja sementara ini. Oke. Tetap konvensional berarti ya, Iya, seperti biasa tetap ya. konvensional aja. Ya. Baik, mungkin seperti itu kurang lebih penjelasan dari Mas Mindun ya. Iya. Dari Mas Mindun. Baik, sekian dan terima kasih. Menurut Ari S. Suhandi, Direktur Indonesia Ecotourism Network atau yang disebut dengan Indecon, ekoturism merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian wisatawan pada pentingnya menjaga kualitas lingkungan, kawasan, tempat mereka berwisata. Hanya dalam konteks ekoturism perlu penyempurnaan, di mana keuntungan devisa bukanlah satu-satunya kepentingan utama, namun juga memikirkan kelestarian dan pelibatan masyarakat lokal. Pendapat Pak Ari menyebabkan adanya optimisme terhadap pariwisata, khususnya pada ekoturism. Seperti yang diketahui, pariwisata di Indonesia sempat melesu karena adanya pandemi. Nah, diharapkan setelah adanya peraturan yang baru, dengan adanya peraturan new normal dan beberapa penyesuaian dari pemerintah, membuat arah roda pariwisata mulai membaik kembali, terutama sektor ekoturism. Hal tersebut juga menguntungkan bagi warga di Pulau Merah, yang dimana cukup terdampak adanya pandemi. Diharapkan dengan adanya membaiknya sektor wisata ekoturism di Banyuwangi, salah satunya Pulau Merah, menyebabkan banyaknya sektor ekoturism yang baru di Pulau Banyuwangi kembali berjalan dan normal kembali. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terhadap ekoturism di Pantai Pulau Merah, Banyuwangi. Terima kasih kepada Bu Resa dan Mas Praja sebagai pengampu pada mata kuliah pariwisata dalam hubungan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.